Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis STP perusahaan Sony Interactive Entertainment atau yang disingkat SIE. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Setialdi Herawan dengan NIM 120 120 2478. Lalu selanjutnya ada Muhammad Vito dengan NIM 120 120 2448. ya, lalu selanjutnya ada Muhammad Yasir Nasution dengan NIM 120 120 00267. lalu selanjutnya juga ada Zulfan Fadilah dengan NIM 120 120 2537. Lalu yang terakhir ada Immanuel Judah Huta PA dengan NIM 120 120 4272. Nah, boleh di next slide. Pendahuluan. Latar belakang Sony Interactive Entertainment atau SIE merupakan salah satu perusahaan konsol terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1993 di Tokyo, Jepang. Dengan produk unggulan berupa PlayStation yang diawali dengan PlayStation. Sony Interactive Entertainment SIE atau SIE hingga saat ini telah memiliki 5 generasi PlayStation yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya di Indonesia. Sony Interactive Entertainment pertama kali masuk ke Indonesia pada 3 Desember tahun 1994 dengan konsol pertamanya yaitu PlayStation. Kita akan membahas 3 poin yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting itu apa? Segmenting adalah kegiatan pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik, daya beli, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam situasi market tertentu. Segmentasi bersifat periodik dan dilakukan perusahaan untuk mencatat target konsumen yang tepat. Nah, targeting itu apa? Targeting itu adalah proses menentukan target pasar yang paling potensial berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan demand analysis. Dan yang terakhir ada positioning. Positioning merupakan cara perusahaan untuk menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Selanjutnya adalah segmenting dari sisi geografik. Segmentasi geografik adalah pemetaan konsumen berdasarkan lokasi tempat tinggalnya untuk lebih menyesuaikan target marketnya. Lokasi tinggal mempengaruhi kebutuhan dari selera konsumen. Beberapa produk cocok untuk wilayah tertentu, tetapi tidak untuk wilayah lainnya. Dengan membagi pasar sesuai lokasi, perusahaan dapat menawarkan produk yang tepat. Perusahaan dapat membagi pasar berdasarkan variabel geografis seperti negara, kota, pedesaan, dan lain-lain. Pilihannya adalah berdasarkan iklim, misalnya tropis dan subtropis. Selanjutnya, Sony Interactive Entertainment atau SIE adalah contoh perusahaan yang menggunakan segmentasi geografis yang memiliki game yang sesuai dengan kemampuan kinerja konsolnya itu sendiri, tetapi tidak menghambat daya hibur sehingga menimbulkan lebih banyak feedback positif dari setiap negara. Contohnya di Indonesia, kita seringkali bermain suatu game yang daya hiburnya tinggi walaupun fitur dalam gamenya itu terbatas, seperti Downhill Domination yang menggunakan split screen untuk bermain multiplayernya. Jika melihat dari sisi lain fitur multiplayer yang tidak menggunakan split screen, contohnya adalah GTA San Andreas, yang dimana dua karakter dijadikan satu dalam layar dan menjadikan pergerakan mereka terbatas. Next. Selanjutnya ada segmenting dari sisi demografik. Segmentasi demografis adalah pemetaan konsumen berdasarkan usia, pekerjaan, pendapatan, gender, dan pendidikan, dan lain-lain. Segmentasi demografis dari Sony dapat dilihat dari tabel bawah ini. Selanjutnya ada segmenting psychographic and behavioral. Psychographic segmentation atau segmentasi psikografis adalah
segmentasi pasar yang memisahkan konsumen menjadi subkelompok berdasarkan karakteristik psikologis mereka. Hal yang tercakup di dalamnya ialah keyakinan, prioritas, minat, dan lain-lain. Berbeda dengan behavioral segmentation atau yang dikenal sebagai segmentasi perilaku, yaitu segmentasi yang membagi pasar berdasarkan latar belakang perilaku suatu pasar dalam melakukan pembelian produk atau jasa. Contohnya seperti apakah karena keinginan sendiri, apakah karena kebutuhan, atau apakah ada hal lain yang mempengaruhi. Sony adalah salah satu perusahaan yang paling cepat berkembang di banyak negara dalam hal segmentasi psikografis. Sony telah menyesuaikan sesuai dengan kenyamanan, kelas sosial, dan gaya hidup konsumennya. Sebagai contoh, kasusnya di sebuah negara dengan populasi ekonominya rata-rata menengah, Sony membiarkan mereka memproduksi versi non-original dari game, akan tetapi hal ini hanya berlaku pada konsol PlayStation 1 dan 2 saja. Selanjutnya ada targeting. Ada berbagai aspek yang sering digunakan dalam targeting, seperti ukuran pasar, perbedaan uang, pengaksesan, dan pemfokusan pada manfaat yang berbeda-beda. Semakin besar pasar, maka semakin ketat pula persaingannya. Sementara jika pasar relatif kecil, maka kemungkinan target pasar juga lebih kecil dan spesifik. Perbedaan antar segmen harus cukup jelas. Proyeksi keuntungan harus melebihi biaya pemasaran tambahan dan perubahan lainnya. Sony sendiri menghadirkan iklan pada konsumen dengan tampilan yang menarik, ceria, mewah, dan menggugah daya ingin beli kepada para penontonnya. Setiap ada produk baru pun Sony selalu menampilkan iklan di berbagai negara dan platform. Contohnya di Indonesia melalui Instagram dan Facebook. Kabar ini pun tersebar di seluruh tempat di Indonesia, bahkan di negara lain pun sama. Jadi kesimpulannya adalah Sony menarget kalangan masyarakat menengah ke atas dengan menghadirkan produk-produk yang berkualitas dan memiliki fitur yang mewah dan unik dengan harga yang sepadan. Selain itu, Sony juga menyediakan berbagai game dari berbagai genre. Seluruh game ini dinikmati oleh siapapun karena PlayStation yang dipersembahkannya sudah teruji dan compatible untuk banyak game. Kita masuk ke poin yang berikutnya, itu segmenting, psikografik, dan behavioral. Psychographic segmentation atau segmentasi psikografis adalah segmentasi pasar yang memisahkan konsumen menjadi subkelompok berdasarkan karakteristik psikologis mereka. Hal yang tercakup Salah yang ini. Ntar Lalu dikat kita ya. masuk ke poin positioning. Positioning berkenaan dengan upaya menciptakan persepsi merek, produk maupun perusahaan yang unik dan unggul dalam benak konsumen. Bentuk-bentuk spesifik strategi positioning mencakup atribut positioning, benefit positioning, use positioning, user positioning, competitor positioning, produk kategori positioning, quality or price positioning, parentage positioning, manufacturing process positioning, ingredient country positioning, endorsement positioning, pro environment positioning, dan positioning. Dimensi pembeda yang berperan dalam basis positioning terdiri atas produk, pelayanan, personalia atau staff, saluran distribusi, dan citra. Lalu strategi positioningnya sudah luar biasa sejak tahap awal. Mereka telah mengembangkan citra unik di benak konsumen yang mereka gunakan untuk mengembangkan strategi penentuan posisi alternatif untuk sasaran yang berbeda dibandingkan dengan pesaing lainnya. Strategi pemosisian PlayStation adalah DualShock yang multifungsi dan compact. Sony selama beberapa dekade terakhir mempertahankan konsolnya. Setelah itu, ia mengeluarkan konsol terbaru lagi dengan fitur yang menyesuaikan zaman. Contohnya perbedaan PlayStation 1 dan PlayStation 5 yang sangat terlihat jelas dari segi grafis dan performa. Next.
Jadi pada saat ini strategi utama positioning yang diberikan atau diterapkan oleh Sony adalah fitur online multiplayer yang lebih distabilkan dan juga multiplayer cross platform, yang dimana ini akan lebih menarik karena bisa bermain online multiplayer dengan platform lain. Maka dari itu, perusahaan Sony memberikan fitur ini prioritas agar menarik lebih banyak peminat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.